Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, al-hadis wa an Sayyidina Abi Umamah al-Bahili rahimahullah wa radhiyallahu taala an. Hadis Umamah al-Bahili ini masih dalam bab fadilatul buka, daripada keutamaan menangis. Qala, daripada Umamah al-Bahili radhiyallahu taala an. Umamah ini sahabat Nabi dari suku Al-Bahilah. Bahilah ni kabilah yang agak terkecilkan lah, begitu dia, kabilah Al-Bahilah. Jadi orang-orang Bahili ini ada yang mengatakan Bahilah ini lebih dekat ke Madinah untuk hari ini. Jadi beliaulah termasuk orang yang awal-awal berdakwah ke Madinah. Beliau mendengar ada seorang Nabi di Makkah, beliau berangkat ke Makkah. Ketika sampai di Makkah, di bai'at, itu namanya bai'atun, bai'ah. Bai'ah itu janji setia antara seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang pernah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipegang tangan sahabat oleh Nabi, dibai'ah oleh Nabi dengan dua kalimat syahadat dan setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umamah al-Bahili radhiyallahu taala an, dakwah di Madinah di sukunya Al-Bahili agak susah. Apa susah dakwahnya? Orang-orang tidak bisa menerima dakwah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak oleh Umamah, tak ada yang mau, dan bahkan menentang daripada ajakannya Umamah al-Bahili radhiyallahu taala an. Musim panas di Madinah, maklum kita, panas di Madinah luar biasa. Kita pernah waktu liburan ke Madinah, sambil ngaji dulu waktu itu panas di Madinah Ramadan waktu itu tahun 2009 kalau tak salah, 2010. Itu panasnya Masya Allah luar biasa. Bayangkan, kita kalau ke Madinah tu tak menyewa hotel karena kita mahasiswa. Yang kita cari itu dar namanya. Dar itu kecil saja, paling 1,5 kali 2 meter lah, untuk letak koper saja. Tidur, makan, mandi di Masjid Nabawi. Dar namanya. Jadi itu kita letak di Madinah, menyewa, kita sewa untuk letak koper saja. Mandi, salat, makan segala macam di Masjid Nabawi. Masih ingat kita, saking kuatnya panas di Madinah itu, pakaian yang akan kita cuci itu kita pakai langsung mandi. Kita pakai langsung untuk mandi, kita cuci. Keringnya tak perlu pakai jemuran kita. Setelah selesai mandi, pakai lagi pakaian kita, berjalanlah kita. Bayangkan kita berjalan dari toilet itu, yang bawah itu, berjalan ke Babul Salam. Babul Salam, tempat pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, itu dekat Raudhah itu. Berjalan. Pas sampai di pintu Babul Salam tadi, baju kita yang kita pakai tadi sudah kering. Berapa kira-kira panasnya itu? Itu baru jam 10.30, jam 11 menjelang waktu zuhur. Berapa panasnya itu? Kita pakai baju itu, kering baju itu sampai ke Babus Salam tadi, pintu Babus Salam tadi. Berapa ndaknya panasnya, kuatnya panas di Madinah. Kita di Indonesia tak bisa buat macam tu, buat model itu dek kuruk badan kita. Itu panasnya. Makanya terkenal kurma yang paling ahla katanya, yang paling manis itu adalah kurmanya Madinah. Dan bahkan lebih terkenal kurmanya Madinah dibandingkan dengan kurmanya Mekah. Kenapa? Karena tadi di kita panas tidak sampai ke tahap yang seperti mereka. Mungkin sampai 50, sampai 51. Kalau di kita, panas kita yang paling tinggi mungkin 33. Mungkin pernah 35. Itu pun dah gerah kita itu. Jadi di kita kurma berbuah. Ya berbuah. Di An-Nur berbuah, di Al-Falah berbuah. Tapi tidak manis. Tidak manis dia. Jadi kalau bahasa kitanya apa ya? Kalau bahasa acunya kolek namanya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kelat. Kita sering sekarang sedang berbuah juga itu. Sering berbuah bahkan. Sering berbuah. Tapi tidak manis. Jadi kawan-kawan bertanya, jadi apa tidak manisnya Ustaz? Manis ketika ditelan itu terasa koleknya tu. Apa bahasa Indonesia kolek tu? Tak, pahit beda.
Kalau pahit, sepat. Iya tu sebenarnya tu. Sepat. Sepat. Apa bisa sampai ke kolek payahnya dia? Jadi berbuah di Al-Falah, berbuah juga dia. Jadi yang membuat dia manis itu panas itulah yang membuat dia manis. Umamah Al-Bahili panas luar biasa ketika itu di Madinah. Tak tahan, mintalah air ke sukunya Al-Bahiliyah. Ya'tinil ma, beri aku air, beri aku air. Tak ada satu pun dari kalangan mereka yang memberikan air. Dan bahkan diadili daripada Umamah Al-Bahili, diadili Umamah Al-Bahili, kemudian Umamah Al-Bahili diadili, engkau mengikut ajaran Muhammad, mestinya engkau balik lagi, karena engkau telah meninggalkan ajaran nenek moyang engkau sudah sesat, kembali lagi. Diujilah, kalau engkau kembali akan kami sediakan air untukmu. Dah dihidangkanlah air. Ini air. Ya, air orang, gelas orang kan tidak seperti gelas ini dulu. Dia tempatnya paling tempurung atau bambu atau apa. Silakan. Anda masuk Islam, Anda boleh minum itu. Diuji, ini haus yang begitu kuat sekali. Diuji. Kalau Anda ingin, kalau Anda balik ke dalam agama Anda tinggalkan agama Muhammad, Anda balik ke agama nenek moyang Anda berhak meminum ini. Untung saja, untung. Qadarullah, memang sahabat Nabi yang sudah dibai'ah oleh Nabi imannya kuat, tidak bergeser sedikit pun imannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia keluar. Awalnya sebelum dia keluar dilihatlah oleh Umamah Al-Bahili. Dipegang oleh Umamah Al-Bahili mangkuk tadi, ditengok rupanya darah dan nanah. Jadi orang kafir Quraisy itu terbiasa meminum darah dan nanah. Dan bahkan makanan itu terlezat bagi mereka itu ketika dicampur dengan darah. Dan bukan kafir Quraisy dahulu, yang kita hari ini pun suka kadang dengan darah itu. Kita ada jumpa orang yang mendapatkan, mohon maaf, babi. Itu babi tadi itu beda harganya ketika disembelih dengan ketika tidak disembelih. Kalau disembelih darahnya keluar banyak, itu murah harganya. Tapi kalau yang masih tertahan darahnya, kita jumpa waktu itu orang tadi yang berburu babi tadi, itu tidak disembelih tapi ditusuk bagian ketiaknya ini, ketiak daripada babi tadi ditusuk, kemudian disampal lagi, ditutup lagi dengan memakai daun. Jadi saya tanya, kenapa ditutup lagi? Ya, agar tidak keluar darahnya Pak Ustaz. Kalau keluar kenapa? Murah harganya. Jadi untuk apa darah ini? Darah ini mereka pakai juga, kata dia. Ya, untuk mencampur makanan, kadang mencampur minuman, lezat dengan itu tuh, kata mereka. Itu yang dihidangkan kepada Umamah Al-Bahili. Kata Umamah, ini semenjak aku masuk Islam, ini termasuk minuman yang disuruh oleh Rasulullah, aku mesti menjauhinya dan aku tidak meminumnya. Tersinggunglah orang-orang kabilah suku Al-Bahiliyah ketika itu. Kata dia, ini minuman yang paling engkau sukai dulu. Itu katanya. Jangan banyak cerita orang ikut, ini minuman wang petang kau, katanya lah. Ini minuman-minuman yang engkau paling sukai. Ini minuman yang paling nikmat menurut engkau. Minum. Umamah mengatakan, dah, aku tak meminumnya lagi. Semenjak aku dibai'ah oleh Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, aku tidak dibolehkan meminum minuman ini. Diusir Umamah Al-Bahili. Ketika Umamah Al-Bahili diusir dan akan dikeroyok, datanglah daripada satu kabilah yang dekat sekali dengan Umamah. Bukan kabilah-kabilah Bahiliyah itu juga. Cuma nenek mamaknya pula lah begitu dia. Kan banyak nenek mamak ni, ada beberapa suku dan kata dia, tak elok kalian memperlakukan Umamah seperti itu. Walaupun bagaimanapun kan imannya, agamanya saja yang berbeda dengan kita, dan dia masih kelahiran di negeri kita dan di tempat kita. Itulah mulai Islam diterima di Madinah dan berkembang ila yaumina hadza sampai hari ini. Jadi saking tak tahannya Umamah keluar itu, tak ada juga yang memberikan minum. Umamah masih tidur. Umamah tak tahan lagi. Tidur Umamah, ditutup oleh Umamah mukanya dengan ridak selendang. Orang Arab termasuk daripada pakaian orang Arab adalah ridak selendang. Jadi kalau ke Mesir, banyak orang tua-tua Mesir tu pakai ridak dia, pakai selendang. Di Sudan macam tu juga. Jadi ditutuplah wajah dia dengan ridak. Tidur, dalam tidur tadi bermimpilah dia.
mimpi ada orang yang membawa air ke Umamah, kemudian diminum oleh Umamah air itu. Setelah minum air itu, Umamah tidak pernah haus sama sekali setelah minum itu. Jadi ketika Nabi dakwah ke Madinah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi kumpulkan sahabat-sahabat yang senior-senior. Jadi kata Nabi, apa pengalaman kalian berdakwah pertama kali di Madinah? Karena yang lebih senior Umamah yang berbicara terlebih dahulu. Diceritakan oleh Umamah, perjalanan saya begini, saya agak susah mendapatkan minum awalnya ya Rasulullah, begini, dan saya tidur, dan akhirnya dalam tidur saya melihat ada orang yang memberikan minuman kepada saya dan saya minum ya Rasulullah, dan setelah saya minum itu saya tak pernah haus selama-lamanya ya Rasulullah. Jadi kata Nabi, arafta man huwa, engkau tahu tak siapa orang yang membawa minuman itu? Aku tak memandang ke wajahnya karena saking haus ya Rasulullah. Kata Nabi, fa innahu li wa akhadzu minal jannah, itu orangnya adalah aku membawa air itu daripada surga. Dapat minum macam tu sekali lah jadi itu nak perlu ayu mereka kau nak perlu dah kena. Tak ada hausnya lagi. Begitulah saking karamahnya para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dalam hadis sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi Minhaj fi syarh sahih al-Muslim Ibn al-Hujjaj, bahwa mimpi minum termasuk mimpi yang bagus. Jadi mimpi minum termasuk mimpi yang elok. Yang tak elok tu mimpi makan. Itu tak elok. Begitu. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmizi ada juga. Jadi kata Imam Nawawi, salah satu daripada mimpi yang terbaik, mimpi yang baik itu adalah mimpi minum. Kalau mimpi makan tu mimpi buruk itu. Tak boleh kita mimpi makan. Itu tanda ada sihir, ada racun di tubuh kita. Begitu di dalam hadis sahih, ketika kita mimpi makan, belum tertelan, kita bangun, kita masih di dalam mulut kita, cukup dengan meludah ke arah kiri 3 kali saja. Tapi kalau sudah sempat masuk ke tubuh kita, maka dianjurkan kita menghisap jari kita 3 kali. Kemudian meludahkan ke arah kiri. Tapi meludahkan itu cukup dengan nafasa, keluar udara dengan basahnya sedikit gitu. Berbeda dengan nafakha. Kalau nafakha tidak ada basahnya, itu nafakha. Kalau nafasa begitu 3 kali sambil membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, la yadurru syai', tidak akan ada yang memberi mudarat kepadamu. Tapi kalau tidak seperti itu kita lakukan setelah mimpi makan, itulah kadang kita sakit-sakit, kadang batuk lama, kadang badan kurus, makan banyak tapi kurus taruyaju. Mungkin pernah mimpi makan ini. Tak pernah kapur-kapur dah, makan banyak tapi badannya semakin hari semakin habis. Berarti kita pernah mimpi makan. Coba tanya, biasanya pernah mimpi makan. Jadi salah satu solusi ruqyah mandiri. Itu yang disebut dengan ruqyatun nafs, ruqyah diri sendiri. Bagaimana cara ruqyah sendiri? Dalam Sahih Bukhari Nabi ajarkan dengan membaca Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, qul huwallah 7 kali, qul a'udzu falaq 7 kali, qul a'udzu binnas 7 kali. Kemudian ia tiupkan ke tangan, kemudian ia lapkan ke badannya seluruhnya, kemudian ia tidur. Ada yang memakai air, dalam riwayat Sayyidah Aisyah itu ruqyah mandiri. Jadi Umamah al-Bahili rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu, sahabat terdekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang orang ini selalu bersama Nabi. Sampailah Umamah al-Bahili ke Syam dan dengan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umamah ni dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umamah ni sering duduk di masjid, memanuang di masjid. Padahal tidak di waktu salat. Nabi perhatikan juga tu Umamah tu sering masuk masjid, duduk di masjid, memanuang di masjid, tidak waktu salat. Nabi curiga, ini ada apa ni dengan Umamah? Ini ada masalah dengan Umamah. Nabi sampaikan, Umamah, ada apa? Engkau sering ke masjid, engkau menung di masjid, padahal bukan waktu salat. Nampaknya engkau sedang ada masalah, kata Nabi. Rupanya betul Umamah ada masalah. Apa masalah Umamah? Aku banyak memiliki hutang ya Rasulullah, dan hutang itu belum nampak jalan untukku untuk melunasi dan membayarnya. Gitu dia. Jadi kalau ada nampak apa-apa, ibu-ibu acok keluar masjid, tapi tidak waktu salat, dan mungkin namanya utang.
Nak subuh, nak zuhur, masuk masjid, memanduang agak lain, agak buruk manduangnya. Apa aja anak? Mungkin hutang tadi itulah tu. Jadi kata Nabi, banyak hutangmu ya. Kata Nabi, ni salah satu bagaimanapun susahnya kita, syariat mesti ada solusi untuk kita. Doa ini. Maukah engkau aku ajarkan doa, kata Rasulullah, yang ketika engkau mengamalkan doa itu, Allah akan beri engkau peluang untuk melunasi hutang engkau. Ya baik ya Rasulullah, tentu senanglah hati. Awak sedang gelisah, hutang sedang banyak, orang minta hutang. Tiba Nabi mengajarkan doa agar cepat hutang itu dilunasi. Mau ya Rasulullah? Itulah diajarkan oleh Nabi. Bacalah kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa na'udzubika minal ajzi wal kasli, wa na'udzubika minal bukhli wal jubni, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu yang dibaca. Itu dibaca terus menerus oleh Umamah Al-Bahili. Betul, dalam selang waktu beberapa hari saja hutang itu terlunasi. Jadi ada solusi yang Allah berikan. Makanya dalam syariat kita ini luar biasa. Tidaklah mentok di sana saja kemudian tidak ada solusinya. Ada solusi. Doa diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku bermohon kepada engkau ya Allah perlindungan daripada sedih dan gundah, kemudian daripada bakhil, daripada dhaif, daripada lemah dan kikir, daripada kikir dan pengecut, minal hammi wal hazani, wa na'udzubika minal bukhli wal jubni, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung daripadamu daripada menghardik daripada orang-orang. Jadi wa qahrir rijal. Jadi qahrin itu kan adalah artinya perkasa. Rijal seorang laki-laki. Itu yang kita berdoa perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia inilah yang diajarkan doa oleh Nabi. Ketika dia tak lama mengamalkan doa itu, kemudian hutang pun terlunasi. Itu dia. Jadi mana yang banyak hutang kini kau cocok baca doa tu. Baca doa tapi bau sahui aja cek baca doa. Baca je doa tu ndak je dah terbayu hutang orang kena. Doa disalahkan. Tak, jangan. Dengan adanya kita usaha, Allah beri jalan keluar untuk melunasi hutang tadi. Masuk ke hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umamah Al-Bahili, laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatratain wa atharain, qatratin dumu'in min khasyatillah wa qatratid damin tuhraku fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un, tidak adalah sesuatu, ahab, yang paling dicintai oleh Allah, min qatratain, daripada dua tetesan, wal atharain, dan dua athar, dua tetes dan dua bekas yang paling dicintai oleh Allah. Apa maksud paling dicintai oleh Allah? Besar pahalanya, aktsaru thawaban, yang paling banyak pahalanya, dan yang paling mulia. Dua tetesan dan dua bekas. Mana dua tetesan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatratid dumu' min khasyatillah, satu tetesan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata menangis takut kepada Allah. Ketika dia mulai, ya seperti para sahabat Nabi SAW, Nabi bercerita tentang ahwalul akhirah, Nabi bercerita tentang yaumil qiyamah, para sahabat ketakutan, menangis, itu karena takut kepada Allah. Kita dalam tahajud menangis kepada Allah, takut dengan azabnya Allah. Ini mata yang ketika menangis takut kepada Allah, maka itulah yang paling mulia tetesan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis sebelumnya kan la yamassuhum nar, mata yang tak disentuh oleh api neraka, satu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Maka di dalam tariqah, ada dalam tariqah Naqsyabandi, ada nama tawajjuh namanya. Tawajjuh itu kita memang diawali dengan istighfar. Maqam yang pertama, maqam yang tertinggi dalam tariqah, dunia tariqah adalah taubat. Malam tadi kita kajian Minhajul Abidin, Imam
Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah, makam yang paling tertinggi, kedudukan yang paling tertinggi, muqaddimah yang paling tertinggi adalah taubat. Ketika seseorang mulai bertaubat kepada Allah, ketika mulai kita beristighfar kepada Allah, mulai kita mengingat-ingat dosa, mengingat-ingat kezaliman yang pernah kita lakukan. Nah, kemudian mata kita menangis. Jadi umumnya orang-orang orang-orang sufi itu mata mereka mudah menangis. Itu karena hatinya lembut. Para sahabat Nabi sampai buta matanya karena sering menangis. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Sampai buta karena selalu menangis. Para sahabat Nabi mudah menangis. Nah, itu karena kelembutan hatinya dan takut dengan azab Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Begitu. Kita introspeksi diri. Saya tak pernah menangis, Ustaz. Macam mana pun hebatnya orang tadi orang tadi melakukan muhasabah, aku tak pernah menangis, Ustaz. Mungkin ada masalah di mata. Bukan di mata masalah, tapi di hati yang korek. Tak pernah menangis. Apapun solat tak pernah menangis. Baca Quran tak pernah menangis. Menengok orang meninggal dunia tak pernah sedikit pun tergerak hatinya untuk menangis. Itu tanda bermasalah di dalam hati kita. Wa qatratid damin tuhraku fi sabilillah. Dan satu tetesan darah yang mengalir ia fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya apa? Al-jihadu lil kufar. Darah yang mengalir karena jihad melawan orang kafir, li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Seperti orang-orang yang ketika dia jihad fi sabilillah kemudian ada yang terluka atau ada yang meninggal dunia, maka itulah tetesan darah itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih mulia dengan tetesan yang ketika kita menyembelih kemudian menetes darah ketika tanggal 10 Zulhijjah? Tetap yang mulia adalah tetesan darah kejatuh ke bumi ketika seseorang itu jihad fi sabilillah. Kan ada hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas itu, Nabi mengatakan ma min amalin, hadis sahih, ma min amalin ahabbu ilallah, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah fi asyara min Zulhijjatin, pada tanggal 10 Zulhijjah, illa min iraqatid dam, kecuali daripada meneteskan darah. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu amalan yang paling besar pahalanya adalah berkurban, menyembelih. Bahkan disebutkan di sana bukan salat amalan yang paling besar, bukan zikir, bukan sedekah, tapi amalan yang paling besar adalah iraqatid dam. Tanggal 10 Zulhijjah itu iraqatid dam. Iraqatid dam itu meneteskan darah ke bumi. Itu amalan yang paling mulia tanggal 10 Zulhijjah. Jadi meneteskan darah itu maksudnya bukan dilukai pula tubuh kita, kemudian kita teteskan, bukan. Tapi maksud iraqatid dam itu adalah dengan menyembelih. Makanya Imam Bajuri dalam hasyiahnya disebutkan apa? Walau kana min dujajatin aw jin, kata Imam Bajuri, walaupun engkau menyembelih ayam jantan, sembelihlah ayam jantan tanggal 10 Zulhijjah. Membeli onta tak sanggup, beli kerbau tak sanggup, beli kambing tak sanggup, ayam jantan bisa, ayam jantan sanggup. Beli ayam jantan tanggal 10 Zulhijjah, sembelihlah ayam jantan itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu kita sudah beramal dengan hadis Nabi, iraqatid dam. Amalan yang paling mulia adalah meneteskan darah ke bumi. Ayam jantan boleh, cuman kurban namanya tidak, tapi cuman beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayam jantan tadi jadi bawa ke panitia lah. Panitia panitia bagi kepala pokok. Kalau membagi kepala Jawi, kambing tak panjang panitia lah. Banyak yang nio kepala ayam, siapa panitia yang nio? Tapi ini adalah kurbannya fuqara. Memang tak mampu kita sama sekali, uang kita tak ada, tapi kita ada tuntutan syariat untuk menyembelih lagi. Sembelihlah, kata Imam Bajuri, walau kana min dujajatin aw jin, walaupun daripada menyentuh, daripada menyembelih ayam jantan. Wa amal asar, kemudian bekas, dua bekas kata baginda Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Mana dua bekas itu? Asarum fi sabilillahi ta'ala, asar bekas yang masih tertinggal setelah perang melawan orang-orang kafir. Umpama kita berperang, terluka kita,
terluka, ada bekas luka itu bekas itu yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayangi Allah. Kita berperang melawan kafir, putus telinga kita, macam putusnya telinga Abdurrahman bin Auf yang dipotong oleh Abu Jahal. Itu bekas-bekas yang seperti itu adalah bekas yang paling dicintai oleh Allah. Itu maksudnya. Athar, al-atharum fi sabilillah, bekas ketika perang di jalan Allah. Siapa lagi yang memiliki bekas? Dalam hadis sahih Salamah bin Aqwa dalam hadis sahih Bukhari, yang berobat, yang dikeringkan lukanya yang begitu besar, menganga, tak bisa lagi dijahit saking besarnya, diludahi oleh Nabi SAW, memiliki bekas. Ada bekas itulah yang paling dicintai oleh Allah. Pertama. Kemudian yang kedua, bekas apa lagi? Wa atharun fi faridatin min faraidillahi ta'ala, dan bekas pada melaksanakan ibadah fardu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bekas itu? Bekas itu diantaranya a'dha'ul wudu. Ketika kita telah berwudu, jangan cepat-cepat lap. Bahkan imam dalam mazhabnya Imam Maliki haram melap, haram mengeringkan daripada bekas wudu kita. Mazhab kita Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Maka oleh karena itu diasbabkan ini, karena asar yang paling berkah, asar yang paling disukai oleh Allah adalah balalun min a'dha'il wudu. Apa maksud balal? Bekas air yang ada di anggota tubuh kita setelah kita berwudu. Kemudian disebutkan wa atharus sujud, bekas sujud itu bekas yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atharus sujud ini jangan kita maknakan jidat hitam, tidak, bukan itu atharus sujud. Atharus sujud ulama banyak berbeda pendapat. Al-Imam Syekh Ilan di dalam Dalilul Falihin syarah Riyadhus Salihin, al-athar sujud, asar dari sujud itu adalah nanti di akhirat, di sorga, min atharis sujud, karena menilai dan mengenali sifat-sifatnya ahli surga ada daripada cahaya, bercahaya daripada jidat mereka, min atharis sujud. Ada yang mengatakan atharus sujud itu adalah ketika seseorang sujud dia ke tempat yang ada sesuatu, mungkin pasir, mungkin sejadah itu banyak pasir. Ketika kita sujud, maka juga kita dimakruhkan untuk cepat melapnya. Kecuali kalau memang terlampau tebal daripada pasir tadi, itu yang disebut dengan atharus sujud. Jadi tidaklah mesti harus jidat harus hitam kemudian baru dikenal dengan atharus sujud, tidak. Maka kata para ulama, tidak kita jumpai para sahabat Nabi SAW, hatta Nabi pun tak kita jumpai dalam riwayat hadis bahwa jidat Nabi hitam. Buka dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, tak kita jumpai jidat Nabi hitam. Apakah Nabi kurang salat? Oh, tidak. Lebih banyaklah Nabi salat daripada kita. Tapi jidat Nabi tidak ada satu riwayat pun menemukan bahawa Nabi jidatnya hitam. Berarti atharus sujud bukanlah makna jidat hitam, tapi atharus sujud imma atharus sujud nanti adalah di surga, atau mungkin bekas ketika seorang sujud tapi banyak pasir di tempat sujudnya. Itulah yang disebut dengan atharun. Jadi min faraid itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir daripada bab fadilatul buka. Wa an Irbat ibni Sariyah. Ini seorang sahabat Nabi juga daripada 7 orang yang dibai'ah di Bai'atul Ridwan. Itu adalah Irbat ibni Sariyah. Beliau ini juga terdekat, sahabat terdekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini ada beberapa orang, ada 7 orang yang dibai'ah oleh Nabi, dan Irbat bin Sariyah ini termasuk daripada ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang-orang yang tinggal di tempat yang dibuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau masyaikh kita menterjemahkan sufah itu seperti Masjid Nurul Huda inilah.
Ini masjid Nabi, di belakang itu dibuat Nabi bertingkat, di atas itulah Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu ada sekitar 70 orang, dan 70 orang itu memang orang-orang yang selalu diperhatikan Nabi SAW. Termasuklah Irbad bin Sariyah, itu adalah Ahlus Sufah. Ahlus Sufah, bayangkanlah makan Nabi, makan orang Ahlus Sufah, mengajinya dengan Nabi, salat berjamaahnya dengan Nabi, itu orang-orang Ahlus Sufah. Maka Ahlus Sufah yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang tersukses madrasah Nabi itulah Sayyidina Abi Hurairah, meriwayatkan 4,000 hadis lebih. Kenapa Abi Hurairah banyak meriwayatkan hadis padahal Abi Hurairah cuma 3 tahun saja dengan Rasulullah? Karena Abi Hurairah tinggal di Sufah. Jadi Abi Hurairah tak mau tinggal di rumah-rumah orang di Madinah, dia memilih tinggal di Sufah. Sufah itu dengan rumah Nabi. Rumah Nabi sebelah kiri arah masjid ke mihrabnya, sebelah kiri. Ahlus Sufah, di situlah ahli Sufah itu tinggal. Termasuklah Irbad ibni Sariyah daripada sahabat Nabi yang tinggal di Sufah. Sufah tadi tempat orang-orang yang takhasus. Jadi kalau kita membaca, kami dulu muqarrar kami di Usuluddin dulu, ada diktat kami, dari kalimat Sufah itu pula lah pemahaman sufi itu ada. Maka sufi itu kan orang-orang yang suluk, berkhalwat. Jadi suluk, khalwat sudah ada di zamannya Rasulullah, bukan sekarang saja. Nabi menyediakan tempat suluk di masjid Nabi, dan yang ikut suluk 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ajarkan mereka zikir, yang Nabi ajarkan mereka ilmu syariat, yang Nabi ajarkan mereka dengan al-haq, dengan yang batil, yang halal dengan yang benar. Jadi bukan baru-baru ini saja. Jadi tuduhan Wahaboy itu tak betul itu. Suluk itu sekarang saja itu bid'ah. Sampai ada mengatakan suluk itu mencari Tuhan dalam kelambu kan. Bukan mencari Tuhan dalam kelambu. Dia banyak nyamuk, maka pakai kelambu. Cuman lebih spesifiknya kalau kita baca beberapa kitab seperti Ad-Dustur Al-Ma'iyyatud Dustur fi Tariqatin Naqsyabandiyah, itu ketika kita baca, itu kelambu tadi itu seolah-olah orang yang suluk itu sedang memasuki kubur. Maka masuk kelambu tadi, langkahkan kaki kanan dalam keadaan bersuci, tidur pun tak boleh bebas, tidur kalau bisa dalam keadaan miring menghadap ke arah kiblat sambil berzikir. Memang betul-betul seperti di dalam kubur. Itulah dia memakai kelambu itu. Jadi kalau ingin lebih mendalam lagi, cobalah suluk kita. Coba agak 10 hari jadilah. Macam mana dunia suluk tu rasanya. Beda dia, beda. Jadi kita hari ini mengamalkan, jadi prakteknya dalam suluk itu dapat kita mengamalkannya. Suluk 10 hari. Oh ya Allah, dunia tak ada lagi, handphone tak boleh masuk dalam kelambu. Jadi kalau macam kita lah yang jemaah kan, payah untuk suluk. Apa payahnya? Baru start zikir, baru nafi isbat, umpamanya baru nak narik, baru nafi isbat lah, nelpon pula orang rumah. Susu anak habis bang aja lah. Tu nak ada suluk tu. Minyak habis bang ni. Lado lah mahal kini bang. Piti abang tinggal potong tak cukup dah katanya. Cik sebentar je. Berbunyi handphone tadi tu, nak bisa suluk tu. Khurut macam tu juga. Ketika khurut fi sabilillah, jemaah tabligh, kalau masih handphone di tangan, takkan berhasil daripada khurutnya, karena sudah melanggar adab. Jadi kalau memang ingin ibadah, ya adab itu harus kita ketatkan sedikit. Handphone tak boleh. Maka kata Imam Ghazali malam tadi, termasuk makhluk dunia, termasuk musuh dalam ibadah itu adalah dunia. Jadi 4 musuh dalam ibadah. Ada makhluk, ada dunia, ada syaitan, ada nafsu. Kita yang paling sering mengganggu kita dalam ibadah adalah dunia. Handphone itu dunia. Dengan TV-nya, dengan WhatsApp-nya, dengan Facebook-nya, dengan YouTube-nya, dengan TikTok-nya, itu seluruhnya dunia. Macam mana mungkin kita bisa khusyuk berzikir sedangkan dunia masuk ke dalam rumah kita, dunia masuk ke dalam kamar kita, dunia masuk dalam kelambu kita, dunia masuk, takkan mungkin, dunia masuk dalam majlis kita. Sedang anak-anak berzikir berbunyi handphone, sedang anak-anak berzikir berbunyi jam, tit katanya. Jangankan kita sedang salat, sedang pengajian pun terganggu dengan bunyinya yang sering-sering ini. Kadang ada masjid yang bunyi itu sampai 20 kali. Tet katanya. Jadi ada Syekh Nurdin waktu itu, karena sering bunyi itu, kata Syekh Nurdin, Allah tu tahu kami akan berhentinya kecilnya.
Tapi tidak bisa. Jadi tetap berbunyi. Itu tanda menghalang kita untuk ibadah. Tenang khusyuk, hilang khusyuk kita dengan adanya bunyian-bunyian daripada makhluk atau daripada dunia tadi. Maka oleh karena itu, bagaimana caranya? Ya menghindar daripada musuh pengganggu kita ibadah itu. Itu lanjutan nanti dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Nabi memberi wa'adhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menasihati akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat, mau'izah, akan satu nasihat. Jadi kita dinasihati oleh Rasulullah, kata Irbad bin Sariyah. Jadi pernah Nabi itu setelah selesai salat langsung Nabi membelakangi kiblat. Pernah. Itu riwayat Sayyidina Irbad bin Sariyah itu. Nampak betul itu. Jadi setelah selesai salat salam, Nabi langsung membelakangi, dan Nabi membelakangi kiblat, dan Nabi memberikan mau'izah, nasihat. Tapi kata Irbad bin Sariyah, aku sudah merasakan seolah-olah itu wasiat Nabi yang terakhir. Maka kami langsung menyampaikan, sampaikanlah, berikanlah kami wasiat ya Rasulullah. Diberikanlah wasiat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajilat minhal qulub, yang membuat hati kami bergetar. Wa zurifat minhal uyun, yang membuat mata kami berkaca-kaca, membuat mata menangis. Nasihat Nabi sampaikan tadi, hati kami bergetar, mata kami berkaca-kaca, dan kami menangis. Waqad sabaqa fi babin nahi 'anil bid'ah. Jadi ini ada di bab sebelumnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kalau Nabi memberi nasihat sahabat, itu ada sahabat yang menangis, ada sahabat yang berkaca-kaca matanya, ada sahabat yang tidak pernah meninggalkan ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu mukjizat Nabi, satu ucapan Nabi, dan lama teringat oleh sahabat. Maka orang orientalis, orang ateis mempermasalahkan itu. Jadi kata orang orientalis dan ateis bahawa hadis-hadis yang berkembang yang ada hari ini itu adalah ucapan dari sahabat, bukanlah ucapan dari Nabi Muhammad. Tak mungkin seorang manusia bisa menghafal ucapan manusia yang lain kecuali kalau itu tertulis. Jadi dijawablah oleh ulama Al-Azhar ketika itu bedanya ucapan Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi mengucapkan, Nabi berbicara, langsung masuk ke dalam lubuk hatinya para sahabat, dan itu teringat terus oleh sahabat dan tak pernah sahabat melupakannya. Maka oleh karena itu berbeda dengan ungkapan kita. Kita sebanyak tadi bercakap, mungkin yang bisa ditangkap mungkin 2 atau 3 mungkin. Itu pun sampai di rumah mungkin ciek, mungkin tak jodoh lah. Itu kalau kita manusia biasa. Tapi mukjizatnya Rasulullah, ucapan yang dikeluarkan dari dalam mulut Nabi langsung masuk ke dalam hati sanubari para sahabat, dan itulah yang diingat, kemudian dipindahkan ke dalam sebuah tulisan. Dan alhamdulillah ada sampai hari ini kutubus sittah, kutubus tis'ah, kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufiq. InsyaAllah pertemuan kita berikutnya nanti minggu depan adalah tentang keutamaan zuhud pada dunia dan keutamaan fakir. Jadi mana yang lebih utama, fakir ke atau orang kaya? Ini akan kita jumpai nanti. Karena kalau melihat hadis itu, ya lebih mulia si fakir dibandingkan orang kaya. Lebih dahulu masuk surga orang fakir dibandingkan orang kaya yang pemurah bahkan. Orang kaya pemurah, orang fakirlah menikmati surga. Ada yang mengatakan 500 tahun, ada separuh 500 tahun, 250 tahun. Orang fakir menikmati surga, menikmati dengan minumannya, makanannya, tempat tinggalnya, tempat tidurnya. Orang-orang kaya masih sibuk nyemitang hartanya di yaumil mahsyar. Sibuknya metang kebun sawitnya, sibuknya metang tambak ikannya, sibuknya metang kandang ayam, sibuk metang rumah kontrakan, sibuk metang ruko. Itu orang-orang kaya. Orang kaya yang pemurah. Orang fakir lah menikmati masuk surga. Itu nanti akan kita jumpakan nanti. Itu ndak ambo menyebut itu dah. Jambang ibu mak mandai ustaz kemanda. Itu yang ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam satu sisi jauh lebih mulia hidup dalam keadaan fakir. Maka Nabi berdoa, Allahumma ahyina, Allahumma ahyina
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa adkhilnal jannata ma'an masakin. Ya Allah, jadikanlah aku hidup dalam keadaan miskin, kemudian bangkitkanlah aku dalam keadaan miskin, masukkanlah aku ke dalam surga bersama orang-orang miskin. Apa maksud hadis itu? Memang perlu miskin. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah sudah menyebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat yang lain menyuruh kita agar kuat ekonomi. Tapi di hadis yang lain Nabi berdoa agar Nabi miskin. Macam mana cara untuk bermunasabah antara ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah pekan depan akan kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضر والجهل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.